Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta, NIM 22019012, Prodi Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan membuat video tugas MIT struktur pondasi 1 tentang materi tegangan vertikal. Langsung saja. Tegangan vertikal adalah yaitu tegangan normal pada bidang horizontal pada kedalaman Z dengan berat seluruh material padat tambah dengan air per satuan meter. Tanah dapat divisualisasikan sebagai salah satu kerangka partikel tanah padat yang membatasi pori-pori, yang mana pori-pori tersebut mengandung air dan udara. Untuk rentang tegangan yang biasa dijumpai dalam praktek, masing-masing partikel padat dan air dapat dianggap tidak kompresibel. Di lain pihak, udara bersifat sangat kompresibel. Volume kerangka tanah secara keseluruhan dapat berubah akibat penyusunan kembali partikel-partikel padat pada posisinya yang baru, terutama dengan cara menggelinding dan mengelincir yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya-gaya yang bekerja di antara partikel-partikel tanah. Kompresibilitas kerangka tanah yang sesungguhnya tergantung pada susunan struktur partikel tanah tersebut. Pada tanah jenuh dengan menganggap air tidak kompresibel. Pengurangan volume hanya mungkin terjadi bila sebagian air dapat melepaskan diri dan keluar dari pori-pori. Pada tanah kemiringan atau jenuh sebagian, pengurangan volume selalu mungkin terjadi akibat kompresi udara dan pori-pori, dan terdapat suatu ruang untuk penyusunan kembali partikel-partikel. Tegangan geser dapat ditahan oleh kerangka partikel-partikel tanah dengan memanfaatkan gaya-gaya dan timbul karena persinggungan antar partikel. Tegangan normal ditahan oleh gaya-gaya antar partikel pada kerangka tanah. Jika tanah berada dalam kondisi jenuh sempurna, air pori akan mengalami kenaikan tekanan karena ikut menahan tegangan normal. Tegangan di dalam tanah yang timbul akibat adanya beban permukaan dinyatakan dalam situasi tambahan tegangan. Karena sebelum tanah dibebani, tanah sudah mengalami tekanan akibat beratnya sendiri, yang disebut tekanan overburden. Analisis tegangan di dalam tanah didasarkan pada anggapan bahwa tanah bersifat elastis, homogen, isotropi, dan terdapat hubungan linear antar tegangan dan regangan. Dalam analisisnya, regangan volumetik pada bahan yang bersifat elastis dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. Delta V dibagi dengan V sama dengan 1 dikurang dengan volume awal dibagi dengan modulus elastis. Pada persamaan 1, bila pembebanan yang mengakibatkan penurunan terjadi pada kondisi tak terdrainase atau penurunan terjadi volume konstan, maka delta V dibagi V sama dengan 0. Dalam kondisi ini, angka Poisson sama dengan 0,5 jika pembebanan menyebabkan perubahan volume, contohnya penurunan akibat proses konsolidasi, sehingga delta V per V sama dengan 0, maka Poisson lebih kecil 0,5. Yang kedua, beban titik. Memberikan persamaan penyebaran beban akibat pengaruh beban titik di permukaan. Tambahan tegangan vertikal akibat beban titik dianalisis dengan meninjau sistem tegangan pada koordinat silinder. Dalam teori ini, tambahan tegangan vertikal pada suatu titik dalam suatu akibat titik beban Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan
Beban terbagi rata berbentuk segi empat panjang. Tambahan tegangan vertikal akibat beban berbagi rata fleksibel berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang L dan lebar B dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang diperoleh dari penjabaran persamaan.